Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rida Asnaulia. Saya salah seorang dosen tetap pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Linguistik Umum. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka berupa penyampaian materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Kemudian, adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang hakikat linguistik, objek kajian linguistik, manfaat mempelajari linguistik, hakikat dan karakteristik bahasa, fungsi bahasa, subsistem kajian bahasa, dan berbagai aliran dalam linguistik. Adapun capaian pembelajaran atau capaian perkuliahan ini menghasilkan CPL dan CPMK. Untuk CPMK, pada pertemuan ini akan menuntut mahasiswa mampu memahami hakikat linguistik, objek kajian linguistik, dan manfaat mempelajari linguistik. Nah, pada pertemuan ini saya akan menggunakan pertemuan yang kedua, yaitu menampilkan bagaimana proses perkuliahan yang membahas tentang mikrolinguistik, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran menggunakan delivery, yaitu pemberian materi dan RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada laman smile.unp.ac.id. Kemudian interaction berupa melibatkan komunikasi 2 arah, yaitu dengan cara bertanya jawab, kemudian diskusi dan demonstrasi. Adapun yang ketiga adalah asesmen, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif menggunakan kuis, sementara penilaian sumatif menggunakan UTS dan UAS nanti berupa soal-soal kognitif. Kemudian model pembelajaran yang dilakukan menggunakan case method dengan cara bertanya jawab, dan tentu saja sumber-sumber belajar yang dilengkapi dengan buku dan artikel-artikel ilmiah. Kemudian berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Pengantar Linguistik Umum, khususnya pada materi mikrolinguistik. Karena ini adalah mata kuliah konsep dan teori, tentu akan lebih banyak pada metode-metode yang sifatnya tanya jawab dan digunakan juga dengan teknik ceramah. Mari menyaksikan. Baik, selamat pagi Nanda. Ya, apakah Nanda sudah siap menerima materi pada hari ini? Siap. Dalam keadaan sehat? Dan yang benar tadi pasti mata kuliah sebelumnya cukup menyerap tenaga Nanda. Hari ini kita tetap belajar seperti biasa materi linguistik, karena memang hari ini akan memberikan materi khusus tentang mikrolinguistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbahagia Anda semuanya. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan kedua mata kuliah Pengantar Linguistik Umum, dan minggu lalu tentu teman-teman sudah dapat materi terkait dengan apa itu linguistik dan ruang lingkup masing-masing kajian linguistik. Tentu juga hari ini kita akan lanjutkan untuk memahami kembali secara mendalam bagaimana linguistik itu terbagi atas mikro dan makro linguistik. Nah, untuk pertemuan hari ini teman-teman, tujuan perkuliahan kita adalah agar Anda bisa memahami struktur fundamental bahasa Indonesia yang mencakup konsep mikrolinguistik, baik itu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, sehingga Anda memahaminya secara komprehensif. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, siapa yang masih ingat apa itu linguistik? Boleh silakan satu orang. Sederhana aja, apa yang Anda pahami minggu lalu tentang linguistik? Kalau kita tulis ya, linguistik itu kan dalam bahasa Inggris diadopsi linguistik seperti ini ya. Apa S di belakangnya artinya Nanda? Siapa tahu? Pendapat Nanda aja. Apa biasanya Anda tahu kenapa linguistik dalam bahasa Inggris itu pakai S? Ada yang tahu? Ya, karena Anda? Karena kenapa pakai S? Karena banyak, begitu? Karena ada fonologi, morfologi, enggak. S itu artinya science. Science artinya ilmu. Tapi ilmu tentang bahasa. Jadi jangan nanti linguistik itu S itu artinya banyak, bukan. S itu artinya science atau ilmu.
Sama kalau kita bicara misalnya statistik apa tuh? Statistik. Ilmunya salah. Statistik itu artinya data. Ilmunya namanya statistika. Nah, jadi kalau ada A berarti ilmu. Nah, jadi bisa S, bisa A di sini. Beda. Jadi A itu artinya stilistika, berarti ilmu tentang gaya bahasa. Oke, nah itu menjemput ya ke bagaimana Anda bisa mempelajari materi-materi mudah. Jadi itu lagi. Kemudian bahasa kan secara kajian itu akan mengkaji 3 hal ya. Anda sudah tahu kemarin langue, langgage, dan parole ya. Nah, 3 kajian ini yang akan Anda pahami dari linguistik. Pertama, apa itu langue? Masih ingat nggak? Apa itu langue? Ini konsep Ferdinand de Saussure ya. De Saussure. Kalau Anda mau baca tulisannya Saussure. Langue apa? Bahasa tertentu seperti bahasa Indonesia. Maka yang kita kaji hari ini linguistik bahasa Indonesia, itu namanya langue. Kemudian langgage, bahasa secara umum yang besar. Nah, kalau parole, ujaran atau bentuk bahasa secara konkret. Yang kita lafalkan ini namanya parole. Oke, paham? Masih ingat tadi ya? Oke, lanjut kita masuk materi berikutnya. Nah, bahasa tadi Pak katakan sesuatu yang kita sebut linguistik adalah kajian atau ilmu bahasa. Orangnya disebut linguis ya. Jadi Bapak kalau ahli bahasa, Bapak dikenal dengan linguis ya. Kemudian yang Pak sampaikan tadi adalah langue, langgage, dan parole. Nah, kemudian untuk bisa memahami bahasa, kita harus bisa membuat batasannya dulu. Batasan bahasa itu diambil dari apa? Dari ciri-ciri bahasa itu sendiri. Gak bisa kita mendefinisikan suatu objek tanpa kita tahu apa ciri-ciri objeknya. Kalau mau buat pengertian Bapak, harus ada telala di itu. Kalau Anda nggak bikin ciri-ciri Bapak telala di itu, berarti Bapak itu bukan Bapak lagi. Itu bukan objek yang dimaksud. Mari kita coba ya. Anda tahu ayam? Tahu ya, berarti sudah sering konsumsi. Ayam itu apa ciri-cirinya? Kaki dua. Yang paling umum lah dulu, makhluk. Apa lagi Nanda? Yang cepat kaki dua aja nih. Ayo. Hewan kan? Jenisnya? Unggas. Berkaki? Oke, bagus. Telur. Bapak berhenti di sini misalnya. Berhenti pada identifikasi ini. Bahwa ayam itu adalah makhluk hidup, hewan, unggas, bertelur, bagi dua, bersayap. Kalau Bapak berhenti di sini, bisakah Bapak sudah bisa mendefinisikan ayam? Belum. Mengapa belum? Karena masih ada batasan objek lain yang menyerupai ini, betul ya? Apa contohnya? Bebek atau burung. Itu juga memenuhi ciri-ciri itu. Maka kita belum berhasil membuat batasan yang baik. Nah, Bapak tambahkan berkelompok. Nah, kira-kira bebek itu berkelompok nggak? Oh iya, berarti dia masih perlu kita buat lagi identifikasi agar kita bisa memberikan batasan yang pas. Nah, bahasa juga begitu yang kita lakukan. Nah, pertama bahasa itu adalah sistem. Mengapa bahasa itu sistem? Mengapa bahasa itu sistem? Karena dia diatur, karena dia berpola. Kalau sesuatu yang tidak berpola, maka kita nggak bisa sebut itu sesuatu yang persistem atau tidak sistematis atau tidak sistemik. Bisa disebut sistematis, bisa disebut sistemis ya. Jadi kalau dia tidak berpola, kita nggak bisa membuat itu sebagai yang bisa diulang-ulang. Nah, kalau tidak bisa diulang-ulang, berarti itu belum suatu yang disebut dengan ilmu. Karena ilmu itu harus bisa diulang dan dibuktikan kan. Maka dia harus sering bisa Nah, bahasa sistem apa? Sistem bunyi. Karena bahasa yang paling utama itu parole tadi kan. Belum tulisan, orang mengenal tulisan kan pasti lisan dulu baru mengenal tulisan. Maka bahasa pertama bahasa lisan. Jadi sistemnya sistem apa dulu? Bunyi. Bunyi diatur enggak? Iya. Dari mana bunyi diatur? Gimana aturan bunyi bahasa yang Anda tahu? Belajarnya fonologi ya. Fonologi itu ilmu tentang bunyi bahasa. Ingat bunyi bahasa. Ini bunyi enggak? Bunyi. Tapi ini bukan bahasa. Karena itu hanya bunyi saja. Begitu. Yang kita maksud di linguistik adalah bunyi bahasa. Maka bunyi bahasa diatur dalam bentuk
fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bunyi, bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Fonemik bagaimana bunyi bisa membedakan arti. Ya. Jadi dua hal itu dikaji dalam bahasa, dan itu berpola dan itu diatur. Ya. Kalau Bapak sebut makan sama enggak dengan makam? Beda. Itu N dengan N aja itu bedanya cuma satu fonem, tapi bisa membedakan arti. Berarti otomatis dia harus diatur. Kalau tidak bisa sama aja kita nyebut ini roti, bisa nggak sebut ini roti? Ya tidak. Kalau sebut roti ini berarti nggak berpola itu. Karena kita bicara bahasa, bicara kesepakatan, namanya konvensional. Jadi sistem lambang, bunyi dan lambang yang konvensional. Jadi harus diatur dengan kesepakatan. Kalau tidak, ya udah orang akan sama menyebut pepaya, padahal di situ ada sampelo, kaliki, situka, macam namanya itu kartes, ya kan? Di kampung kita nggak nyebutnya pepaya, kita nyebutnya ada kaliki, ada kartes namanya, ada situka namanya. Di sini di Padang ini sampelo nih Pak tahu, ya kan? Nah berarti kan harus ada walaupun objek yang sama yang diaju ya, referensinya sama, tapi dia nggak bisa disamakan karena dia punya maka sifat bahasa juga konvensional. Selanjutnya, bahasa itu memang juga harus disebut bermakna. Jadi salah satu ciri-ciri bahasa harus bermakna. Kajiannya dalam bentuk semantik. Kalau kita bicara semantik, ada makna denotasi, ada makna konotasi. Dia makan hati karena ucapan ibunya. Apa artinya? Maknanya langsung atau tidak langsung itu? Ya, dia tersinggung, kan begitu. Tak bisa kita bilang makan hati ibunya, itu bahaya juga. Kanibal itu. Jadi artinya dua situasi yang menyebabkan bahasa itu juga beragam, sehingga dia bervariasi. Jadi karena dia digunakan dalam bentuk makna langsung dan tidak langsung, maka dia juga akan menyebabkan bahasa itu bervariasi. Gak mungkin Bapak baca puisi itu, hari ini aku sarapan, aku makan telur, aku kenyang. Tidak ada seninya, bahasa juga gak baik kan. Nah, jadi bahasa itu dipakai perluan yang beragam, sehingga dia bervariasi, sehingga maknanya itu menjadi lebih luas lagi. Oke, sampai sini paham? Itu namanya bahasa. Gabungin aja lagi kayak kita bikin ayam tadi. Ayam adalah makhluk hidup berjenis hewan unggas yang bertelur, berbulu, bersayap, dan berkokok. Itu pengertian ayam. Kalau bahasa gimana buat itu? Bahasa adalah sistem bunyi dan lambang yang konvensional, bermakna, arbitrer, produktif, manusiawi, dan digunakan untuk alat komunikasi. Gampang aja di pengertian itu. Kenapa kita gampang membuat pengertian? Karena kita tahu ciri-cirinya. Bagus, Abdul. Karena kita tahu ciri-cirinya. Jadi membuat batasan atau definisi, nanti semantik itu harus dari ciri. Nah, kemudian secara kajian, linguistik itu dibagi dua, kemarin sudah kita bahas, mikro dan makro. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah mikro. Apa saja bagian mikro itu? Pertama, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Nah, kita bicara secara umum aja, karena ini kan pengantar. Bapak tukang ojek kalau ini masih ngantarin Anda, belum sampai kajian nanti mata kuliah semester berikutnya baru lebih dalam. Satu semester fonologi, satu semester morfologi. Gitu. Bapak cuma pengantar ini, ojek aja. Fonologi apa itu? Fon apa artinya? Bunyi. Yakin bunyi. Mikrofon apa artinya? Bunyi yang kecil gitu. Saksofon ya kan fon itu bunyi ya. Telepon apa artinya? Bunyi jarak jauh. Tele itu jauh. Jadi kalau ada yang tele di sini jauh. Oh iya itu Nanda. Kalau anak saya telegram, telepon, tele itu jauh. Kalau fon itu fon itu jangan yang pakai T, bukan ini ya. Tapi yang ini, phone, handphone, telepon, handphone. Hand itu tangan. Jadi jadinya apa ini? Telepon genggam, jadi karena di tangan. Jadi kalau Anda ada paham, phone itu adalah bunyi, logos atau logi itu artinya ilmu. Jadi ilmu tentang bunyi. Yang dimaksud adalah bahasa. Ya apa itu fonologi? Ada kurangnya. Cabang ilmu linguistik yang mempelajari itu cara buat pengertian itu. Kayak ini kan makhluk hidup ini. Ayam itu kan bagian yang umumnya adalah makhluk hidup. Jadi buat pengertian itu ambil dari yang umum dulu. Kalau ini adalah cabang, berarti cabang ilmu linguistik yang mempelajari
bentuk. Nah, kalau di biologi ada juga morfologi, proses perubahan bentuk. Yang awalnya bunglon itu berwarna tertentu, nanti ketika dia hinggap satu daun misalnya atau ranting, dia berubah sesuai dengan warna yang tempat dia hinggap. Atau cecak yang memutuskan ekornya ketika mau ditangkap, itu namanya morfologi dalam, kalau yang SMA dulu IPA tahu itu. Nah, kalau di bahasa beda morfologinya. Morfologi juga yang tentang bentuk, tapi bagaimana kata itu dibentuk. Jadi proses pembentukan kata namanya morfologi. Nanti sintaksis, sintak apa artinya? Kalau baca pakai kalkulator, sintak error, apa itu sintak? Tahapannya error. Di sintetin itu artinya adalah penempatan. Jadi kita menempatkan kata-kata, pola-pola, susunan-susunan. Jadi artinya tentang menyusun kata tadi sehingga menjadi sebuah kalimat. Itu namanya sintaksis. Baru nanti setelah kalimat dibentuk baru dimaknai, namanya stadianya Nah, di situ ada nanti penanda dan petanda, signify dan signifian. Signify, ada wujud fisiknya, ada konsep atau makna dari fisik. Itu namanya nanti kajiannya semangat. Nah, Pak Tukang Ojek ya cuma ikut-ikut aja. Nanti Anda dalami ketika semester berikutnya. Oke, lanjut kita bicara fonologi dulu. Simpel fonologi. Ananda, selama ini kita berbahasa selalu menggunakan lisan karena komunikasi kita di dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak bahasa lisan. Betul enggak? Betul. Yakin? Anda jarang nulis berarti ya? Begitu. Sekarang Pak tes ya. Mari kita lafalkan yang ini. Apa lafalnya Anda? Subjek. Kalau ini? Subjek. Pak Gile dan itu baru berubah. Kalau Bapak sebut di pertama pasti subjek bacanya. Oke, kalau ini? Predikat. Berubah betul. Payah-payahin pada predikat itu sudah ada. Oke, ini. Ini? Jaket. Sekarang Pak sebut lagi. Biasa jaket kan? Anda pergi ke masjid atau masjid? Masjid. Mana yang benar? Masjid. Tapi kenapa Anda laporkan masjid? Atau gini aja lah. Anda minum sirup, namanya sirup. Panas pakai? Boleh pergi ke? C bahasa apa coba? C. Bahasa Inggrisnya C itu. Bahasa Indonesianya C ya. C ini bahasa apa? Dari mana Anda tebut C itu dari mana teorinya? Kalau Anda salahnya kerja, malu sama Filipin. Filipin bilangnya pergi ke Anton Muto beli ABC. Tidak ada dia bilang ABC. Kita pun belajar bahasa Indonesia ABC kan? Iya. Nah, jadi di mana C itu coba? Bahasa apa itu? Nah, jadi secara fonologi kita keliru dong melambangkan itu. Gitu. Berarti artinya ada kegalauan kita tentang penggunaan fonologi kita sendiri. Saya ini apa? Ini? Ini? Kenapa nggak TP coba? Kenapa dikira ini ada TP kalau ini? Tahu rasanya nggak? Orang bahasa pada jawab. Nanti jangan bedanya Anda dengan jurusan teknik nggak ada. Bayar. Anda mau lulusan tamatan prodi pendidikan bahasa nggak pandai membedakannya dengan teknik bayar. Dan yang diambil ilmu kita malah teknik. Kalau Anda sudah pasti dipastikan tak bisa memperbaiki mobil. Karena Anda bukan orang teknik. Tapi kalau orang teknik pandai bahasa, pandai juga memperbaiki mobil, masuk kita. Nah sekarang kenapa itu coba ini Global TV, kenapa ini jadi SCTV coba? Kenapa ini TV, kenapa ini TV coba? Ada yang bisa jelaskan tak secara logis? Atau enggak? Atau enggak begini? Ayahnya menebang pohon dengan sinso. Wah, ini sinso. Apa itu sinso? Pernah enggak? Dipelajari apa itu sinso? Gergaji mesin itu kan harusnya gini ya, cair. So gergaji ini rantai. Gergaji rantai, gergaji berantai itu artinya. Tapi tiba-tiba jadi sinso. Atau robrik, pernah dengar robrik? Holo dan brik bata. Holo adalah berongga, bata berongga. Kan mirip-mirip berongga ya. Tapi yang Anda nyebutnya robrik. Nah, itu kekeliruan fonologi yang harus kita perbaiki ketika Anda belajar fonologi. Jadi namanya nanti ada satu satuan bahasa terkecil yang disebut dengan fonem.
Fonem itu nggak sama dengan huruf. Kalau huruf namanya grafem, kalau yang bunyi namanya fonem. Nah, fonem itu adalah vokal dan konsonan. Vokal tanpa mengalami hambatan. Saya coba A, ada hambatannya nggak? A, I, U, E, O. Ada hambatannya? Coba B. B kan ditahan dulu dengan dua bibir atas dan bibir bawah kan gitu. Namanya bilabi. B2 labial artinya bibir. Berarti dua bibir menghalangi bunyi itu, namanya konsonan. Jadi bunyi yang dihalangi atau suara yang dihalangi dari organ-organ tertentu itu namanya konsonan. Kalau bunyi tanpa menghalangi hambatan disebut vokal. Jadi fonologi itu kajiannya fonetik. Tapi kalau fonemik sudah bisa membedakan arti ya. Nah, itu fonologi. Ada pertanyaan tentang fonologi? Atau selama ini Bapak ajar ada pertanyaan enggak? Sudah oke? Bapak, saya lanjut. Sekarang morfologi, ilmu yang akan kita pelajari ini membentuk satu kata menjadi kata-kata yang lain. Contoh, makan. Makan kata apa itu? Kata kerja. Verba. Kata kerja. Jadi kalau Anda jurusan bahasa jangan sebut kata kerja. Itu Anda yang manggil MKU itu. Kalau MKU apa dibilang kata kerja? Kita nyebutnya verba. Sekali lagi. Verba. Jangan nyebutnya kata kerja. Kata kerja milik orang MKU. Anda jurusannya khusus, harus tahu ilmunya, harus tahu istilah-istilah bahasa itu. Apa itu gramatika, apa itu leksikal, makna leksikal, harus tahu. Jangan nanti nyebutnya kata kerja, kata benda, no. Nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, segala macam itu. Jadi jangan sebut kata kerja. Makan adalah verba. Verba ini kalau ditambah proses morfologis dengan menambahkan akhiran an, kita sebut akhiran apa? Sufiks. Nah, nanti pakai akhiran, bahasa kita nggak boleh pakai itu bahasa orang NKU itu. Sufiks, akhiran, awalan prefiks, gabungan konfiks, sisipan infiks, ya, kan ya? Jadi kita pakai itu. Verba makan ditambah sufiks an menjadi sehingga merubah kelas kata yang disebut dengan nomina. Nomina itu terjadi proses yang namanya derivasi, perubahan kelas kata dari serba menjadi disebut kelas kata. Ya, jadi ini kajiannya nanti morfologi. Makan itu bisa jadi makanan, memakan, dimakan, makan-makan, makan nanti, makan apa, rumah makan. Rumah makan menjadi komposisi proses morfologis dengan menambahkan kata lain, namanya misalnya disebut menggabungkan kata ya, gabungan kata. Nanti ada namanya afiksasi, proses pemberian ibu. Nah, nanti ada lagi namanya reduplikasi kata u. Apa contohnya? Makan-makan. Jadi makan itu bisa jadi afiksasi prosesnya, makanan, dimakan, termakan. Terus ada prosesnya reduplikasi, makan-makan. Ada nanti komposisi namanya rumah. Morfologi. Sintaksis. Sintaksis Anda harus tahu 3 hal dulu. Pertama ada namanya nanti fungsi sintaksis, ada kategori sintaksis, ada peran sintaksis. Jadi kalau belajar sintaksis 3 itu, apa itu fungsi sintaksis? Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Jangan nanti tak tahu pelengkap. Adik menendang bola, apa itu bolanya? Adik subjek, bukan subjek ya. Adik subjek menendang predikat, bola objek. Adik bermain bola, adik subjek bermain predikat, bola objek. Dari mana objeknya? Ayo. Kenapa adik menendang bola, bolanya objek? Kenapa adik bermain bola, bolanya bukan objek? Bukan objek itu. Bola itu pelengkap. Kalau dikata bermain, mengapa? Karena predikatnya sudah pasif, tidak menuntut adanya objek-objek terjadi. Namanya itu apa? Kata kerja transitif. Kata kerja yang menuntut kehadiran objek. Kalau dia aktif transitif, menendang itu aktif enggak? Jadi pertanyaan enggak apa yang dia tendang? Betul kan? Berarti dia butuh objek yang dia tendang kan? Adik memukul, berarti dia butuh objek lagi itu. Ditambah enggak selesai kalimatnya itu. Harus ada objek, dituntut ada objek, memukul apa gitu. Adik menendang apa? Tapi kalau adik bermain bola itu bukan bola, itu bukan objek, tapi bola. Mengapa? Karena bermain sudah berhenti di situ. Adik bermain cukup
tidak perlu ke bola, itu pelengkap permainannya. Jadi jangan nanti bola di situ disebut objek di dalam kasus adik bermain bola. Nah ini yang akan Anda lurus-luruskan ketika belajar sintaksis. Karena selama ini di SMA ya itulah yang kita dapat, gitu ya. Semuanya objek setelah predikat. Nah, padahal dulu udah diajari pelengkap. Nah ini diubah. Kalau sekarang berubah apa pengantar dari tukang ojek. Semantik. Nah semantik dua aja kajiannya. Denotatif, konotatif. Denotatif, gadis itu cantik. Deno atau kono? Deno atau kono? Gadis itu manis. Deno atau kono? Gadis itu cantik, gadis itu manis, mana yang deno, mana yang kono? Gadis itu cantik kah atau gadis itu manis kah? Yang mana? Cantik itu deno, manis kok. Dari mana tahu konotatif gadis itu manis? Karena tidak mungkin kita jilat gadis itu. Karena kata manis harus dicecap. Nah maka maknanya disebut konotatif. Logika itu yang akan masuk di semantik. Anda akan paham nanti setelah belajar dengan namanya Bu Herlin atau ibu-ibu yang memang mengampung atau tidak semantik. Ya, Bapak ini pengantar. Nah, dengan demikian kita simpulkan fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik adalah bidang linguistik teoritis disebut makro atau mikro. Mikro linguistik yang menjadi dasar untuk pengembangan bidang-bidang yang lain. Ya. Kemudian kita pelajari contoh-contohnya seperti ini. Bapak akan lihatkan ke Anda cara menentukannya dengan kuis atau dengan kegiatan asesmen. Nah, Anda silahkan ketikkan di HP-nya link ini. Nah, jadi Bapak akan berikan link ini. Nanti selesaikan di saat Anda bisa menyelesaikannya. Minggu depan akan kita bahas tugas ini. Anda akan bermain kuis dengan link wordwall ini, linknya. Anda tinggal menjodohkan kajian dengan kasus yang ada pada kuis itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup? Paham dengan materi hari ini? Paham. Oke. Bisa Bapak minta satu orang menyimpulkan hari ini, siapa yang bisa? Silakan. Pak, saya jadi tahu data linguistik itu adalah ilmu bahasa yang memiliki 4 cabang ilmu. Coba ada yang bisa menyimpulkan? Pak Ardo, coba dong. Bisa Ardo? Silakan. Apa perasaan Ardo setelah Bapak belajar tadi? Bapak berikan pembelajaran tadi. Jadi dari komentar yang Bapak sampaikan tersebut bahwasannya morfologi, fonologi, sintaksis semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang mana itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya itu sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Ya, mudah-mudahan Anda tetap semangat. Minggu depan kita ketemu. Materi minggu depan adalah aliran linguistik. Dan persiapkan diri baca materi, dan besok kita akan ketemu di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.